duka nicaya matayata niyabutang ayusa eka puta manurake ewan pisa babutesu manasam bawai mana udang adwaita tiriancang asam padang aweran asam padang ditang karani siyoa sayan saking aditea ramang etang wiarang idamang Nah, persoalan kemudian yang ada di kita adalah hilangnya sistem adat kita. Dan begitu saya dikukuhkan sebagai ketua adat, saya melakukan tugas utama saya adalah mencoba menggali sistem itu. Sistem ini kemudian saya cari tahu basisnya apa. Ternyata basisnya Buddha Paksa. Buddha Paksa istilahnya, yaitu aliran Buddha yang dulu berkembang sekali di Majapahit, di mana nilai-nilai kebudayaan itu terimplementasi lewat tokoh-tokoh adat atau perantau adat di dalam menerjemahkan ajaran-ajaran Buddha itu berbasis ekologi, berbasis lingkungan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dusun. Nah, khusus untuk warga saya di Tebango maupun di Gilimanuk ini, izinkan saya meminta waktu sedikit untuk sekedar memberikan informasi kepada kita agar mendapat pengetahuan. Menjadi memang menunjuk ya sudah, saya mengambil tanggung jawab itu sebatas pada tanggung jawabnya, bukan pada jabatannya. Jadi kalau masalah jabatan itu saya tidak penting. Nah, Bapak Ibu, hari ini masyarakat hukum adat Wet Gilimanuk ini begitu dikukuhkan, maka di dalamnya harus ada sistemnya. Karena tanpa sistem bagaimana kemudian kita akan bisa bertahan. Sehingga lewat proses penggalian, antropologi, kemudian saya juga sempat ke beberapa daerah di Pulau Bali, kemudian mengkaji ritual-ritual kita, kemudian setiap ada yang kerahuan selalu menyebut Mami Lanang, Mami Labak Pancer, Mami Penyembahan. Itu menjadi bagian renungan dari saya yang kemudian saya cari tahu persoalan-persoalan ini. Yang pertama, kata Mami, ya. Tentu akan menjadi sebuah kebingungan gitu, karena interpretasinya kalau Mami itu mohon maaf mungkin ke-Islam-Islaman gitu kan. Nah, tetapi kata Mami itu berasal dari, kalau yang saya kata Mami itu ibu pertiwi. Yang kedua, Mami itu istilah Raden. Kalau di Bayan mungkin Mami Raden ya. Jadi sesungguhnya ini bicara tentang genealogis, tentang asal-usul kita. Bahwa munculnya kisah pengempokan Putung Bayan itu juga tertuang di dalam prasasti kita, di dalam manuskrip tembaga kita. Boleh dibilang ini Raden yang hilang kalau boleh dibilang di Tebang. Ya, jadi kata Maminya kemudian tersirat di situ sehingga kemudian saya melakukan menyusun sebuah sistem yang nantinya akan kita terapkan sistem ini. Malam ini saya perlu jelaskan karena sistem ini nanti akan ada FGD-nya, ada gundamnya nanti dalam rangka kita merealisasikan. Yang pertama ada 4 komponen di dalam unsur masyarakat hukum adat itu yang harus ada. Yang pertama itu adalah dukut atau ketua adat. Ketua adat ini istilahnya mind of master-nya. Jadi dialah yang kemudian merangkai, menyusun ulang sistem itu. Nah kebetulan saya di ketua adatnya. Kemudian tugas ketua adat ini lebih fokus kepada wilayah administratif
di hubungan dengan pemerintahan dan segala macamnya. Nah, di samping itu ada Mami Labak Pancer. Ini kita semua mesti mengetahui. Mami Labak Pancer itu bicara tentang gen, tentang darah istilahnya. Di mana wilayahnya adalah tentang kekuasaannya adalah wilayah kekuasaan, tanah, kekayaan dan segala macamnya. Jadi genealogis kita, bapak kita, ibu kita, yaitu adalah Mami Labak Pancer. Kemudian yang kedua adalah Mami Lanang. Mami Lanang inilah yang kemudian menata ruang sosial kita, yang nanti menurunkan hukum dan awik-awik, yang nanti menjadi hakim bagi kita. Sehingga nanti hukum dan awik-awik itu kemudian nanti terimplementasi digunakan oleh lembaga-lembaga adat yang berbentuk Banjar. Nah, yang kemudian adalah ada Mami Penyembahan. Ini hubungan vertikal, hubungan dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Ya, yang nanti dari Mami Penyembahan ini menurunkan apa? Ada Mangku Ayu, Mangku Beno, Mangku Belian, dan di dalamnya ada Dasaran. Sementara dari Dukut atau Ketua Adat nanti menurunkan yang namanya Pragan dan Sedahan. Ada dua komponen yang nanti menunjang proses dari sistem adat itu sendiri. Nah, di samping itu ada namanya Rakawi, yaitu sastra yang menulis, yang membaca tadi pesan, ada seperti saudara kita Sua. Ada Undagi, arsitek kita. Tadi kita sempat bincang dengan Pak Kabit, dengan kolom kami, Ketua Adat, bahwa ternyata ada kemiripan, bahkan itu menceritakan tentang bahwa kita dari sumber yang sama, yaitu Bale Blek, kalau di Bayan, apa namanya? Bale Mengina ya. Nah, jadi asal-usul kita itu sama, ya, dan ritual kita sama. Sehingga komponen-komponen ini akan kita cari personalnya, kemudian kita kukuhkan. Namun sebelum sampai itu kita harus membangun balainya dulu, balai adatnya, balai tok lokaknya, tempat mereka duduk. Maka hari ini sudah hampir selesai yang disebut dari balengan Balai Sanggabuana atau Balai Tiang Siwa, yang merupakan filosofi dari ajaran kita yang ada di Lontar. Nah, untuk itu mungkin lebih khusus akan kita bahas. Tetapi begitu itu nanti jadi, kemudian pranata-pranatanya sudah lengkap, maka kita akan jemput ini Bapak Ibu secara adat. Misal Lemak Mangku Ayu ternyata tahu Tebango Ide, maka secara adat kita akan jemput beliau, kita hadirkan beliau nanti di Sanggabuana atau Balai Tiang Siwa. Begitu pula nanti dari Mami Lanang, kalau kebetulan Mami Lanang ada di Tebango, karena kebetulan ini ya saudara saya Adi anaknya, ya kita akan jemput nanti, kita kukuhkan, kita berikan hak itu, penghormatan itu yang selama ini tidak dilakukan. Banjar berganti Banjar, pemimpin berganti pemimpin, belum pernah dilakukan. Maka kita sedang membangun sejarah pada saat ini, dan tentu tidak begitu saja jadi, butuh waktu, butuh proses, dan kita pada track yang benar. Ya. Oleh sebab itu ingin saya sampaikan, saya sudah bicara dengan Wo Mangku Jenalit. Beliau sesungguhnya tingkatan beliau lebih tinggi dari Mangku. Beliau adalah Mami Labak Pancer secara genealogis. Ini kita akan tempatkan kembali. Ada Mami Lanang yang sudah ada pada polong kami, paman kami Rediasin. Nanti ada Mami Penyembahan. Mudah-mudahan nanti Gusiman selaku Mangku Ayu berkenan, karena memang beliau yang selama ini menjalankan sistem itu, sehingga beliau itu Mangku Ayu, Mangku Buni, segala mangku beliau pegang. Dan sepertinya itu adalah kehendak leluhur kita, bahwa beliau akan kita kembalikan kepada fungsi utama beliau. Sehingga nanti tugas-tugas kita, Bapak Kepala Dusun, para klien Banjar yang mungkin hadir di sini, adalah kita akan melengkapi nanti siapa yang menjadi Mangku Ayu, Mangku Beno, Mangku Alas, Undagi, Rakawi, Sedahan, dan Pragan. Ini tugas kita bersama. Kalau sudah personelnya ada, kita sepakat, maka kita akan gawe gubuk atau gawe deso. Sepakat? Jadi itu tugas kita. Jadi kita akan selamatan, sehingga besok ketika kita ritual puja wali itu sudah sistemnya jalan. Tidak ada yang ditunggu-tunggu lagi. Semua bekerja berdasarkan sistem yang ada. Ya. Termasuk mohon maaf, pakaian mereka juga sudah saya susun, tanggung jawab mereka sudah selesai semua. Jadi kajiannya sudah selesai semua. Naskah akademiknya itu sudah jadi. Hanya butuh memang
kerja kita semua, ketulusan hati kita semua, dan kemauan kita semua bahwa kita ingin mengembalikan jiwa Jelimanireng itu dalam masyarakat hukum adat Wet Jelimanireng. Bersediakah kita untuk memenuhi panggilan leluhur kita? Iya. Nah, ini. Bersedia tidak kita untuk memenuhi panggilan ini? Ya, nanti kalau sudah terpenuhi, pada saatnya nanti kita akan mohon izin Bapak Kabid kita, saudara kita Mekel Karangbaju untuk bisa menyaksikan, sekaligus juga memberi saran. Karena bagaimanapun wilayah Bayan menjadi wilayah tetua yang kemudian mesti kita serap juga keilmuannya. Dan saya juga banyak melihat peristiwa-peristiwa adat itu berada di bumi Bayan. Jadi ini Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan kita mudah kemudian terhasut dengan isu-isu. Biarkan saja, namanya media sosial, orang boleh menulis apa saja, ya. Tetapi ingat, kita berkewajiban mengembalikan hak-hak leluhur kita. Kita berkewajiban secara moral untuk mengembalikan penghormatan kepada tuak lokal kita yang selama ini tidak dapat tempat. Selama ini kita hanya menggunakan jasa-jasa beliau, tapi kita tidak pernah memberikan penghargaan atas jasa-jasa itu. Oleh sebab itu, bersama masyarakat hukum adat ini, Wet Jelimanireng ini, kita mau kembalikan itu semua. Kita berikan hak-hak pada tuak lokal kita, pada para pemangku kita, para dasaran kita, Undagi, Rakawi, Sedahan, ya, Pragan kita akan berikan hak. Karena kasus yang paling miris di baik Jelimanireng dan Tebango Ide adalah ketika dasaran kita yang kebetulan adalah nenek saya sendiri, Pu Tingin almarhum, sampai beliau mengembuskan napas terakhir, tidak ada identitas yang diberikan, tidak ada penghormatan yang diberikan oleh kita. Kita hanya menggunakan jasanya saja. Itu sebabnya kenapa kemudian saya menerima tanggung jawab sebagai ketua adat ini untuk mengajak kita semua mengembalikan dan memberikan hak-hak itu kepada tuak lokal kita, supaya kita jangan tulah manuh, hanya bisa make saja. Ya, sepakat ini kan? Nah, kalau kita sudah sepakat, maka tidak ada halangan yang besar berarti. Tinggal nanti saya akan mengundang para tuak lokal, tokoh-tokoh, kemudian kepala dusun, Keliang Banjar, beserta mungkin ketua-ketua kelompok untuk lakukan gundam. Nanti setelah jadi, kita akan gundam, kita akan lengkapi sistem ini. Kalau sudah lengkap, kemudian kalaupun nanti kita terkendala menemukan personalnya, kita izin kepada Womangku saat ini yang nanti akan kita nobatkan beliau sebagai Mami Labak Pancer untuk nekangan menunas pada leluhur untuk diberikan petunjuk siapa yang kiranya nanti berhak untuk menyandang jabatan-jabatan yang ada ini. Yang nanti kurang lebih jumlahnya 9, ya, sesuai dengan jumlah tiang yang ada di balai adat kita. Mungkin ini saja yang saya sampaikan.